Bab 41 terkejut, Cross Strike Immortal yang legendaris. 8 Raja Iblis putus asa. Melihat Chen Chang'an tidak membiarkan mereka pergi. Bajingan, apapun yang terjadi, mereka sudah mati. Mereka tidak percaya bahwa Chen Chang'an begitu kuat sehingga dia bisa menghadapi aliansi 8 Raja Iblis mereka. 8 Raja Iblis ini juga mengertakkan gigi, kejam, dan berkata dengan kejam. Ayo bersama, bunuh orang ini. Bodoh sekali, memohon ampun berarti memberimu wajah, apakah kamu masih berpikir kamu tak terkalahkan? Brengsek, cucu Raja Penyu dan 8 penyu, bunuh kami semua jika kamu punya kemampuan. Akeong tanda pagar %%. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis, kemampuannya untuk memohon belas kasihan adalah yang terbaik, tetapi jika dia gagal untuk meminta belas kasihan, dia juga yang terbaik dalam memalingkan wajahnya dan memarahi yang lain. Kepala Chen Chang'an penuh garis hitam. Ling Qingshan dan Ling Hai tidak bisa berkata-kata. Ling Bao'er marah, Tuan, mereka memarahimu. Bah, dia bajingan besar, kalian bajingan kecil, 2 bajingan, pergilah ke neraka. Raja monster berkepala kura-kura dan bertubuh manusia berkata dengan marah. 8 Raja Iblis berkumpul. Chen Chang'an mendengus dingin. Kamu bajingan tua, bahkan memarahi dirimu sendiri dan memarahi orang lain, kamu benar-benar lelah hidup. Chen Chang'an hendak menamparkan ke-8 Raja Iblis itu sampai mati. Tapi setelah dipikir-pikir, tidak ada gunanya membunuh seperti ini. Jangan terlalu brengsek di depan murid yang baik. Mari kita semua berubah menjadi pil darah. Chen Chang'an menggunakan semua makhluk hidup. Cahaya darah terbang, menutupi tubuh 8 Raja Iblis. Wajah 8 Raja Iblis berubah drastis. Mereka dapat melihat bahwa cahaya darah mengubah Raja Iblis menjadi pil darah. Mereka semua mengelak, menghindari cahaya berdarah yang datang. Apapun yang kamu sembunyikan, diamlah dan jangan bergerak. Chen Chang'an mengerutkan kening dan berteriak. Kekuatan mengerikan muncul dari udara tipis, seperti pegunungan dengan 10.000 lapisan, dan menekannya. Wajah 8 Raja Iblis yang menghindari cahaya darah berubah drastis, dan tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ups, ada apa dengan tubuhku? Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Pasti iblis yang menjadikan bajingan itu. Wajah Raja Iblis ini terkejut dan marah. Saat Ling Hai melihat pemandangan ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Setelah sepatah kata pun, Raja Iblis ini tidak bisa bergerak. Apakah itu kekuatan hukum? Kekuatan hukum? Ling Qingshan bertanya-tanya. Ling Hai menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dikabarkan bahwa hanya makhluk abadi yang dapat menguasai hukum, dan setiap kata dan perbuatan mewakili kekuatan hukum. Kata-kata senior akan menghentikan Raja Iblis, yang jelas digunakan. Itu adalah kekuatan hukum. Ling Qingshan berseru, mungkinkah senior itu abadi? Ling Hai menggelengkan kepalanya, ekspresinya menjadi lebih serius. Yang abadi harus naik ke alam atas. Hukum benua Kyushu tidak mengizinkan keberadaan yang abadi. Bahkan jika yang abadi berada di alam bawah, mereka akan ditekan oleh hukum benua Kyushu, kekuatan mereka akan menjadi sangat berkurang, dan mereka tidak bisa tinggal lama di benua Kyushu. Tapi melihat para senior, dia dapat dengan mudah menggunakan kekuatan hukum, dan dia tidak menaruh perhatian pada yang abadi. Dia pastilah penebas abadi yang legendaris. Pukul yang abadi. Ling Qingshan bingung dan belum pernah mendengarnya. Pukul yang abadi, bahkan aku baru mendengarnya ribuan tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, benua Kyushu membuat marah alam atas tanpa alasan, dan menarik makhluk abadi ke alam bawah untuk menghapusnya. Benua Kyushu dari dunia, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa di benua Kyushu,
akan ada keberadaan yang menantang surga seperti makhluk abadi yang menghancurkan, kekuatannya sangat menakutkan, dan yang abadi tidak lemah sama sekali, dan yang abadi dari dunia alam rendah semuanya telah mati di benua Kyushu. Mendengar perkataan Ling Hai, Ling Qingshan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Semua makhluk abadi di Nether sudah mati. Apakah serangan horizontal terhadap peri ini benar-benar menakutkan? Ini pertama kalinya dia mendengar rahasia semacam ini. Di luar dugaan, benua Kyushu hampir hancur akibat bencana 10.000 tahun lalu. Hai tua, jadi, seniornya adalah penyerang abadi. Ling Hai menggelengkan kepalanya, itu hanya tebakan, lagi pula, aku juga pernah mendengarnya, dan aku belum pernah benar-benar melihat Immortal Cross Strike. Pada saat ini, teriakan putus asa dari 8 Raja Iblis datang, menyebabkan Ling Hai dan Ling Qingshan berhenti berbicara. Saya melihat 8 Raja Iblis diselimuti darah dan diubah menjadi pil darah di bawah fungsi semua makhluk hidup. Melihat 8 pil darah, Chen Chang'an tersenyum dan sangat puas. Inilah hasil yang dia inginkan. Membunuh 8 Raja Iblis seperti ini, kecuali untuk mendapatkan nilai domain, tidak ada yang tersisa. Dan sekarang, membunuh 8 Raja Iblis ini tidak hanya mendapatkan nilai domain, ia juga mendapat 8 pil darah. Adapun 8 pil darah ini, mereka memadatkan esensi kekuatan di tubuh Raja Iblis. Hanya dengan satu, itu membantu Tuobaye menerobos dunia kecil. Efek pil darah ini sangat kuat. Begitu menyebar ke dunia luar, saya tidak tahu sensasi apa yang akan ditimbulkannya. Selama ia seorang biksu, saya khawatir pil darah semacam ini diperlukan. Oleh karena itu, nilai pil darah ini sungguh tak terhitung. 8 Raja Iblis semuanya telah berubah menjadi pil darah seperti Raja Iblis sebelumnya. Ling Hai dan Ling Qingshan sama-sama terkejut. Lagi pula, keduanya juga pernah melihat efek pil darah sebelumnya. Sekarang ada 8 lagi di sini. Setelah Chen Chang'an membunuh 8 Raja Iblis, dia puas dengan nilai domainnya. Sekarang dia memiliki total 13.400 nilai domain. Selain 5.000 poin domain yang diperlukan untuk mengupgrade sistem versi 3.0, ia masih memiliki 8.400 poin domain. Cek, dengan cara ini, medan tak terkalahkannya bisa diperluas hingga 84 meter lagi. Mengangkat tangannya dan menyapu, 8 pil darah semuanya ada di tangannya. Kekuatan senior tidak terduga, dan Ling Hai sangat mengaguminya. Ling Hai dengan hormat melangkah maju dan berkata, Chen Chang'an menguap, kamu sudah melihat kekuatanku, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Boer, kan? Jangan khawatir lagi. Ling Qingshan mencibir dan berkata dengan cepat. Ling Baur bangga dengan tuannya. Benar saja, tuannya adalah yang terkuat di dunia. Oke, tidak ada monster lagi, kamu bisa pergi dengan tenang. Chen Chang'an berkata lagi. Ling Hai dan Ling Qingshan sedikit iri dengan pil darah di tangan Chen Chang'an. Ini adalah hal yang baik untuk meningkatkan budidaya. Andai saja mereka bisa memilikinya. Ling Hai percaya bahwa jika dia memilikinya, dia akan menjadi seperti Tuobaye, menerobos dari lapisan keempat jiwa yang baru lahir ke lapisan jiwa yang baru lahir kelima, menghemat kerja keras selama ratusan tahun. Adapun Ling Qingshan, jika dia memiliki pil darah, dia pasti akan mampu menerobos dari inti emas 9 surga ke alam jiwa yang baru lahir. Dia sudah lama tinggal di Jin dan Zheoxiongtian. Dengan cara ini, tak heran jika budidaya putrinya bisa menembus Jindan. Mungkinkah karena memakan pil darah ini? Chen Chang'an secara alami memperhatikan tatapan Gunung Lingqing dan Ling Hai. Hehehe, aku ingin pil darah di tanganku. Anda berdua berpikir dengan indah.
Jangan mengira bahwa Anda adalah kerabat baur dan saya akan memberikannya kepada Anda. Namun, dengan status Ling Qingshan dan Ling Hai, wajahnya tidak begitu tebal. Senior, tidak apa-apa sekarang, jadi ayo pergi dulu. Ling Qingshan dan Ling Hai tersen. Yum hormat dan dengan enggan bersiap untuk pergi. Tunggu, Chen Chang'an memikirkannya, tapi tetap menghentikan mereka. Saya tidak tahu apa yang diperintahkan para senior. Ling Qingshan dan Ling Hai bertanya dengan hormat. Ambil, Chen Chang'an menjentikkan jarinya. Kedua pil darah itu jatuh ke tangan Gunung Lingqing dan Ling Hai. Ling Baur tersenyum dan menyipitkan matanya. Tuan Guru sungguh baik, sangat baik. Ayah, kakek Hai, apakah tuanmu Baoer baik-baik saja? Adapun Ling Qingshan dan Ling Hai, mereka meminum pil darah, ekspresi mereka terkejut, dan mata mereka membelalak. Senior, ini. Meski keduanya sangat iri dengan pil darah ini. Tapi ketahuilah juga nilai dari pil darah ini. Mereka tidak berani berharap. Chen Chang'an menyentuh kepala Ling Baur, dan berkata dengan ringan, siapapun yang mengatakan kamu adalah kerabat Baur, berikan kepadamu, lalu terima. Juga, apa yang terjadi di Gunung Feixian tidak boleh diungkapkan tanpa izin dari kursi ini setelah kamu pergi. Alam bawah abadi, jika kamu ingin merepotkan Sekte Sembilan Pedang, biarkan mereka datang ke Gunung Feixian. Kursi ini menunggu mereka. Babak 42, aku benar-benar sampah tak berharga. Di luar Gunung Feixian, pegunungan, sungai, dan bumi, dua linghong dengan cepat membelah langit dan pergi. Kedua pelangi roh ini adalah Gunung Ling Hai dan Gunung Lingqing. Keduanya saat ini, masing-masing memegang pil darah, tampak bersemangat. Senior itu murah hati dan bahkan memberi kami 2 pil darah. Ya, kedua pil darah ini terlalu berharga. Dengan 2 pil darah ini, Hai Lao, kamu pasti bisa menembus dunia. Hahaha, King San, kamu tidak diharapkan bisa menembus Yuan Ying. King San, kamu telah melahirkan seorang putri yang baik. Hei, putriku masih baik-baik saja. Ada senior yang telah mengajarinya dengan cermat, dan aku khawatir dia akan segera melampauiku. Ling Hai mengangguk dengan ekspresi serius. King Shan, menurutku 9 dari 10 senior adalah eksistensi yang menghancurkan yang abadi. Kali ini yang abadi berada di alam bawah, dan taruhannya sangat penting. Para senior tidak ingin melibatkan masalah ini dalam 9 pedang kita sekte. Bagaimana menurut Anda? Ling Qingshan berpikir sejenak dan berkata, harta karun peri ada di tangan Baoer, dan ada senior, meskipun tidak mudah bagi dunia bawah yang abadi untuk mengambil harta peri dari tangan para senior, dan para senior memberi kami pil, meskipun mereka ingin menyingkirkan sekte 9 pedang, menurutku ini lebih seperti ujian bagi kami. Mata Ling Hai menyala-nyala, ya, menurutku ini juga senior yang menguji kita. Bagaimanapun, Baoer sekarang adalah murid senior, dan kita tidak bisa mempermalukan Baoer. Lagi pula, bagaimana mungkin 9 pedang sekte serakah untuk hidup dan takut mati? Menjauhlah, sekte tengkorak hantu berani menjadi begitu sombong dan menantang, lalu kita akan menyelesaikan masalah dengan sekte tengkorak hantu terlebih dahulu, dan memimpin jalan bagi para senior. Ya, Tuan Hai, saya juga punya rencana seperti itu. Tapi sebelum itu, mari kita kembali ke sekte dan biarkan orang tua lain di sekte tersebut melihat efek dari pil darah ini. Jika tidak mereka tidak akan berani menyerang sekte hantu. Ling Qingshan mengangguk. Keduanya berhenti berbicara, dan kecepatannya meningkat lagi. Di kuil peri, Chen Chang'an memainkan sisa 6 pil darah, berpikir dalam hatinya. Saya tidak menyangka bahwa semua makhluk hidup akan memiliki efek ini.
Mengubah biksu langsung menjadi pil obat untuk budidaya. Jadi tampaknya jika yang abadi datang, dapatkah saya juga langsung menggunakan semua makhluk hidup untuk mengubah yang abadi menjadi eliksir? Cek cek cek, obat mujarab. Tuan, apa yang kamu pikirkan? Ling Baur di samping melihat Chen Chang'an terganggu dan linglung, dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan di mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menggoyangkannya di depan matanya. Chen Chang'an kembali sadar dan tersenyum tipis. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga makhluk abadi itu datang. Bisakah Tuan Guru benar-benar berurusan dengan makhluk abadi? Ling Baur bertanya, kenapa kamu tidak percaya pada tuanmu? Ling Baur menggelengkan kepalanya, tidak. Kalau begitu kamu masih menanyakan pertanyaan ini. Ling Baoer menundukkan kepalanya, membenturkan jari telunjuknya ke depan dan ke belakang, dan berkata dengan lemah, yang abadi pasti sangat kuat. Meskipun muridnya percaya pada tuannya, bagaimana jika tuannya terluka? Chen Chang'an tersenyum. Baoer, jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat makhluk abadi itu, dia tidak akan pernah menyakiti tuanmu. Kemudian, Chen Chang'an mengeluarkan 2 pil darah dan memberikannya kepada Ling Baur. Minumlah 2 pil darah ini akan berguna untuk latihanmu. Terima kasih Tuan. Ling Baoer bersukacita. Pergilah berlatih. Tuan-tuan. Ling Baur berlari untuk berlatih. Dengan bantuan 2 pil darah ini, tidak akan lama sebelum dia menerobos Nas Chen Es. Oh, di tangan Chen Chang'an, hanya tersisa 4 pil darah. Setelah Chen Chang'an memberi Tuo Baye 1, dia tidak berencana memberikannya lagi. Ada 4 yang tersisa. Chen Chang'an akan memakannya untuk dirinya sendiri. 3 lainnya disediakan untuk si Zini, yang pergi menjalankan misi, dan pakaian merah dan ekor kecil, yang pergi ke klan rubah kuno iblis surgawi. Tuo Baye, anakku, bawahan ini ada di sini. Kematian 10 Raja Iblis di sini pasti akan menimbulkan banyak keributan. Kamu pergi ke kedalaman ratusan ribu gunung untuk menanyakan berita dan melihat apakah ada pergerakan. Jika ada kesempatan, aku akan mengundang beberapa Raja Iblis sudah berakhir. Tuo Baye berkeringat dan berpikir sendiri. Mendengarkan perkataan putranya, tampaknya Raja Iblis besar di gunung berkekuatan 100.000 orang itu dianggap sebagai kubis Cina di pinggir jalan. Tuan muda, ini adalah Raja Iblis Agung. Masing-masing dari mereka adalah pemimpin satu sisi di 100.000 pegunungan, dan sekarang mereka semua mati di tangan Anda. Tidak banyak Raja Iblis yang tersisa di 100.000 gunung ini. 10 iblis ini mati secara tragis, mungkin Raja Iblis lainnya tidak akan berani bertindak gegabah. Tentu saja Tuo Baye tidak mengatakan hal seperti itu. Mengatakan hal seperti ini hanya akan membuatmu terlihat tidak kompeten. Ambisi Tuo Ba berpikir dalam hati, sekarang Hong Yi dan Sezini tidak berada di sisi sang putra, tetapi dia harus tampil baik di depan sang putra. Dia bahkan tidak ragu-ragu dan berkata dengan hormat, Tuan muda, bawahan ini akan melakukannya. Bagus sekali. Toba Ye pergi lagi. Chen Chang'an meregangkan tubuh dan berbaring di kursi kayu. Bodi kecil, mataharinya agak besar, dekatkan dedaunan. Kata Chen Chang'an pada pohon bodi. Pohon bodi telah diterangi oleh Chen Chang'an, bahkan berubah menjadi iblis, namun tidak berubah bentuk dan tetap sama. Ia mendengar kata-kata Chen Chang'an, mengeluarkan suara, lancang, dan dahan-dahan bergoyang, menutupi matahari di atas kepala Chen Chang'an. Sangat patuh, bagus. Chen Chang'an memuji pohon bodi. Cabang-cabang pohon linden bergetar, seolah berterima kasih kepada Chen Chang'an atas pujiannya. Tuo Baye memakan pil darah. Meskipun saya belum mencoba efek pil roh yang diubah oleh rumput roh, saya bisa mencoba pil darah yang diubah oleh esensi jiwa yang baru lahir.
Apakah ada efeknya? Chen Chang'an sedang berbaring di kursi kayu, bergumam di dalam hatinya. Dia tidak banyak berpikir, membuka mulutnya dan melemparkan pil darah ke dalam mulutnya. Pil darah meleleh di mulut, melebur menjadi kekuatan murni, dan memenuhi tubuh Chen Chang'an. Aku merasakan tubuhku hangat. Chen Chang'an merasakannya. Dia merasakan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Saya tidak bisa berkultivasi. Apakah pil darah ini juga bermanfaat? Namun rasa hangat di badan hanya bertahan 2 atau 3 tarikan napas. Apakah hilang? Tubuh tidak lagi merasakan apapun. Chen Chang'an tidak merasakan sedikit pun kekuatan di tubuhnya. Chen Chang'an menatap ke langit, seperti ikan asin yang menunggu untuk mati. Aduh, pil darah ini tidak berguna bagiku. Aku tetaplah sampah yang tidak berguna. Sekarang, retakan. Tiba-tiba, suara tajam keluar dari tubuh Chen Chang'an, seolah ada sesuatu yang pecah. Dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan keluar dari tubuh Chen Chang'an dan menembus langit. Segera setelah itu, aroma yang sangat kaya dan unik meresap dari tubuh Chen Chang'an. Wajah Chen Chang'an berubah drastis, dan dia duduk dari kursi kayu. Ups, apakah karena pil darah yang melanggar larangan yang dimasukkan Tuan ke dalam tubuhku untuk menutupi tubuh abadi? Kemudian, Chen Chang'an kembali terjatuh ke kursi kayu seperti ikan asin. Jika kamu menghancurkannya, kamu akan menghancurkannya. Dengan sistem, aku masih takut dengan bulu ayam. Bahkan jika tubuh abadi terekspos, bagaimana jika aku tidak meninggalkan alam tak terkalahkan, monster dan monster itu masih bisa makan. Suara itu jatuh gitu saja. Tiba-tiba terdengar suara, aduh, di telingaku. Ling Baur tidak tahu kapan harus muncul, dan sebuah gigi perak tergigit di lengan kanan Chen Chang'an. Bab 43, Sayang, apakah kamu seekor anjing? Sakit? Hentikan, tidak, diam. Chen Chang'an memberi Ling Baoer segenggam chestnut dengan tangan kirinya. Aduh sakit. Ling Baoer memeluk kepalanya, wajahnya penuh keluhan, dan kepala kecilnya dipukuli ke dalam tas kecil. Huhuhu, Baur, kenapa kamu menggigitku? Chen Chang'an memegang lengan kanannya, meniup lukanya, dan menanyai Ling Baur. Terutama deretan bekas gigi di lengan kanannya, rasa sakit itu membuat Chen Chang'an menitikkan air mata. Tuan, mengapa kamu memukuli muridmu? Wajah kecil Ling Baur merasa sedih dan tidak puas. Chen Chang'an memelototinya, itu sangat marah. Jangan belajar dengan baik di usia muda. Gigit saja seseorang. Bahkan orang jahat pun melapor terlebih dahulu. Kenapa kamu memukulmu? Aku ingin mengatakan kenapa kamu menggigitku. Chen Chang'an mau tidak mau ingin mencoba Ling Baoer. Dia adalah orang biasa, dengan daging dan darah, bukan seorang kultivator jin dan menggigitnya. Tolong, murid, itu menyakitkan. Tidakkah kamu tahu bahwa tuanmu paling takut pada rasa sakit? Lagi pula, kamu tidak menggigit, aku akan memberimu telinga yang besar. Tuan, jangan lakukan itu. Ling Baur buru-buru memeluk kepalanya dan merentangkan kakinya untuk bersembunyi. Memiliki hati nurani yang bersalah untuk menjadi pencuri. Chen Chang'an menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap melawan Ling Baur ini. Guru, murid saya benar-benar tidak tahu. Saya baru saja berkultivasi, dan tiba-tiba saya mencium aroma yang menggoda, dan kemudian saya tidak tahu apa-apa. Ling Baur dianiaya dan menyedihkan. Tapi dia takut Chen Chang'an akan memberinya pelajaran. Chen Chang'an tercengang. Aroma yang memikat. Dia mengendus hidungnya. Kenapa aku tidak mencium baunya? Tiba-tiba, ekspresi Chen Chang'an membeku. Apakah bau itu berasal dariku? Ling Baoer mengendus hidung kecil Qiong, lalu mengangguk dengan serius. Benar, Tuan, ini dari tubuhmu,
Harum sekali, mau tak mau kamu ingin menggigitnya. Setelah berbicara, Ling Baoer buru-buru menutup mulutnya dan menutup mulutnya dengan tangannya. Tuan, muridku tidak mengatakan apapun sekarang. Chen Chang'an tiba-tiba sadar. Jadi begitu, karena meminum pil darah, pengekangan di tubuhnya menjadi tidak valid, dan tubuh panjang umurnya terungkap. Karena umur panjang tubuh atau umur panjang daging, tubuh akan mengeluarkan aroma yang misterius. Wewangian misterius ini memiliki daya tarik yang mematikan bagi para biksu, bahkan setan dan hantu. Siapapun yang ingin memakannya, bahkan memakannya pun akan terjerumus ke dalam keadaan linglung bahkan gila. Chen Chang'an belum benar-benar melihatnya. Saya baru saja mendengarnya dari tuannya dan hampir melupakannya. Kini tampaknya hal seperti itu benar adanya. Pantas saja Ling Baoer tiba-tiba menggigitnya. Chen Chang'an memandang Ling Baoer. Ling Baoer ini tidak akan menjadi gila karena tubuhnya yang abadi, bukan? Ling Baoer merasa ngeri dengan tatapan Chen Chang'an, dan berkata dengan lemah, "Guru, muridku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jangan memandang muridmu dengan mata seperti ini. Muridmu takut." Chen Chang'an memutar matanya. "Aku takut pada adikmu, tuanmu tidak memakan orang." "Oke, aku tidak akan melanjutkan apa yang baru saja terjadi. Apakah kamu masih ingin menggigitku sekarang?" Ling Baoer mengangguk dan menggelengkan kepalanya dengan tajam. Jangan dipikir-pikir, bagaimana mungkin Tuer mau melakukan hal seperti itu. Ketika Chen Chang'an melihat ini, sudut mulutnya bergerak-gerak. "Saya ingin mengatakan sesuatu. Tuanmu tidak buta. Anda jelas-jelas mengangguk sekarang." Dia menutupi wajahnya dengan tangan kanannya, tidak bisa berkata-kata. "Tubuh abadi terkutuk ini, maukah kamu memberiku gigitan ketika Tuo Baye kembali?" Tuo Baye tidak seperti Ling Baoer. "Gigit lenganmu." Setelah beberapa saat, semuanya tertelan tanpa ambigui. Tas sedikit pun. Ling Baoer ketakutan. Tuan." Tiba-tiba, Chen Chang'an tersenyum, dan mengaitkan jarinya ke Ling Baoer yang bersembunyi jauh. "Baoer, kemarilah. Aku berjanji tidak akan memukulmu." Tuan, kamu tidak ingin menjadi seperti ini, muridku takut." Ling Baoer, yang bersembunyi jauh, menggelengkan kepala kecilnya seperti mainan. "Tuanmu sangat menakutkan." Chen Chang'an memiliki senyum ramah di wajahnya. Murid yang baik ingin menggigit tuannya, jadi tentu saja dia memilih untuk memuaskannya. "Tuan, tidak. Saya menginginkan apa yang saya inginkan. Setelah desa ini, tidak ada tokoh seperti itu." Chen Chang'an punya ide sejak lama, dan jika dia berani menggigit tuannya, dia harus memberinya pelajaran dan mengingatnya untuk waktu yang lama. Chen Chang'an berpikir sejenak. Seluruh halaman kecil dipenuhi dengan aroma misterius dari tubuh abadi. Itu benar-benar menenggelamkan seluruh tubuh Ling Bao. Air liur Ling Baoer meneteskan air liur. Itu disebut arus terbang yang turun 3.000 kaki. "Bau sekali, harum sekali, Baoer, apa kamu benar-benar menginginkannya?" Suara Chen Chang'an memesona. "Tuan, apakah ini buruk?" Ling Baoer menyeka air liurnya, tapi dia tidak lagi takut dan berjalan menuju Chen Chang'an. Chen Chang'an menyipitkan matanya. Gadis kecil, mulutnya berkata tidak, tapi tubuhnya sangat jujur. Ham, sampai jumpa lagi." Dia diam-diam merobek buah merah cerah di rumput roh. Buah ini agak mirip lada di bumi. Itu buah roh, tapi penuh rasa pedas. Biasanya Chen Chang'an ayam panggang akan menambahkan sedikit jus buah roh ini untuk menambah rasanya. Kemudian, Chen Chang'an menggunakan semua makhluk hidup. Pedasnya buah roh ini maksimal, warnanya merah cerah seperti sedikit sinar matahari. Chen Chang'an berpikir, hehehe,
Kemudian peras air sari minuman beralkohol tersebut dan oleskan perlahan pada lengannya. Jus ini tidak berwarna dan tidak berbau, dan kini Boa yang terobsesi dengan wewangian tidak dapat menemukannya. Segera, Ling Baur menghampiri Chen Chang'an. Chen Chang'an dengan murah hati mengulurkan lengan kirinya yang telah diolesi air jus roh. Lengan kanan pernah menderita satu kali. Jadi kali ini giliran lengan kirinya. Ling Bao'er melihat lengan di depannya. Dia tidak bisa menahan air liurnya. Dia menjilat bibirnya dengan lidah kecilnya, dan mengarahkan jari telunjuk rampingnya ke lengan Chen Chang'an. Dia berkata dengan hati-hati, "Guru, apakah ini baik-baik saja?" Chen Chang'an tersenyum santai dan berkata, "Apa salahnya menggigit? Bukankah tuanmu masih takut dengan rasa sakit?" Chen Chang'an tidak menyelesaikan kata-katanya, hanya mendengar, "Aduh." Gigi harimau putih Ling Bao'er yang berkilau sudah menggigit lengan Chen Chang'an. "Aku menggosoknya, sakit sekali." Chen Chang'an menangis kesakitan. "Hahaha, pedas, lengan tuan guru panas sekali." Ling Bao'er menggigit dan melepaskannya dengan cepat, membuka mulutnya, dan mengipasi mulutnya dengan kedua tangan, terengah-engah. Dalam sekejap, wajahnya memerah, terutama bibirnya yang bengkak seperti sosis. Melihat adegan ini, Chen Chang'an tidak merasakan sakit lagi dan tertawa. "Anak baik, rasanya enak bukan? Apakah kamu ingin makan lagi?" Mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di depan Ling Bao'er lagi. "Aduh." Ling Bao'er menggigitnya lagi, terlepas dari mulutnya yang panas. Di bawah pohon limau, Ling Bao'er tersipu, menggigit lengan Chen Chang'an, dan menatap mata Chen Chang'an. Ling Bao'er membuka mulutnya dan merintih. "Sepertinya dikatakan, Tuan Guru tidak menyalahkan saya, biarkan saya menggigit," kata Chen Chang'an dengan serius. "Bao'er, aku punya pertanyaan, bisakah kamu menjawabnya?" Ling Bao'er mengangguk, meskipun pedas, kali ini dia tidak melepaskannya. "Apakah kamu seekor anjing?" Bab 44, tingkatkan sistem, bor naga racun lampu listrik. Halaman di luar kuil. Ling Bao'er membengkakkan mulut sosisnya dan mengoleskan obat pada kedua lengan Chen Chang'an. "Tuan, apakah masih sakit?" Chen Chang'an meliriknya dan berkata dengan ringan, "Bukannya kamu tidak tahu seberapa kuat tuanmu? Jika kamu tidak menahan kekuatan fisikmu, meskipun gigimu berlian, jangan pernah berpikir untuk menggigit tuanmu, hanya bekas gigi, bagaimana mungkin sakit?" Melihat bekas gigi di kedua lengannya, mulut Chen Chang'an bergerak-gerak. "Betapa bodohnya aku membiarkan Bao'er menggigit. Aku benar-benar berhutang budi. Tuan, apakah berlian itu? Senjata peri yang sangat tajam." Tidak lama kemudian, Ling Bao'er memberikan obat pada Chen Chang'an dan menyeka air liur kristal dari sudut mulutnya. "Guru, murid itu akan berlatih." Chen Chang'an melambaikan tangannya. "Pergi." Aduh, gigi harimau kecil Ling Bao'er muncul. Namun gigitan ini sangat ringan dan tidak menggigit Chen Chang'an. Chen Chang'an tidak bisa dicintai. "Bao'er, kamu mungkin bukan manusia, tapi kamu benar-benar seekor anjing." "Baiklah, Tuan Guru, muridnya akan menggigit." Sore harinya, muridnya akan memasak sesuatu yang enak untuk Tuan Guru. "Tuan Guru, jangan marah." Murid itu akan berlatih. Ling Bao'er pergi dengan terengah-engah. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya tak berdaya, melihat selusin bekas gigi di lengannya dan merasa sangat lega. Bao'er akhirnya mengetahui keseriusan mulut selanjutnya. Aroma misterius yang dipancarkan tubuh umur panjang ini benar-benar mengganggu Chen Chang'an. Sayangnya dia tidak bisa menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan tubuh abadi seperti tuannya. Sambil menghela nafas, Chen Chang'an senang dia memiliki domain yang tak terkalahkan.
Di bidang yang tak terkalahkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika pengekangannya tidak dipatahkan dan tubuh panjangnya tidak terekspos, bahkan jika dia meninggalkan alam tak terkalahkan ini, selama dia tidak bertemu monster yang kuat dan menakutkan itu, dia tidak akan mati. Tapi sekarang berbeda. Tubuh umur panjang terekspos, misalnya. Ini seperti suar yang menyala di malam yang gelap. Sungguh mempesona dan mempesona sehingga Anda harus bersendawa saat keluar. Ya Tuhan, sejak aku datang ke dunia ini, bagaimana aku bisa memiliki fisik yang menyedihkan seperti tubuh umur panjang? Diiringi angin sejuk, Chen Chang'an menyenandungkan lagu di bawah pohon limau. Yang, jangan anggap aku hanya seekor domba, semua orang bisa mencium bauku yang sangat harum. Ling Baur, yang sedang berkultivasi, mendengarnya dan berbisik, apakah tuannya iblis domba? Setelah Chen Chang'an selesai menyenandungkan lagu tersebut, dia melupakan tubuh abadi menyedihkan yang dibawanya, dan menaruh berita itu di alamnya yang tak terkalahkan. Sekarang saatnya melakukan hal yang benar. Tingkatkan sistem bidang tak terkalahkan terlebih dahulu, lalu perluas bidang tak terkalahkan. Di kursi kayu, Chen Chang'an menyilangkan kaki Erlang. Apakah sistemnya ada di rumah? Bisakah saya mengupgrade sistemnya? Permintaan sistem, apakah saya perlu menggunakan 5.000 poin lapangan untuk meningkatkan versi 3.0 dari sistem lapangan yang tak terkalahkan? Oh, Fuke, sialan. Apa yang tuan rumah katakan? Sepertinya ini adalah sistem yang diproduksi secara lokal. Chen Chang'an bergumam, mengangguk dan berkata, ya, tingkatkan sistemnya. Sistem meminta, host sedang ditingkatkan, harap tunggu sebentar untuk hostnya. OJ 8K. Setelah sekitar puluhan napas, suara sistem muncul lagi di benak saya. Sistem meminta, 5.000 nilai domain dikonsumsi, dan sistem berhasil ditingkatkan. Versi 3.0 dari sistem domain tak terkalahkan saat ini telah membuka fungsi baru, Xiandao Zhenji. Segera semua fungsi dari fungsi baru, Xiandao Zhenji, dikuasai oleh Chen Chang'an. Penafsiran sebenarnya Ari Jalan Abadi, akulah yang abadi, dan perkataan serta perbuatanku adalah arti sebenarnya dari Jalan Abadi, yang mengandung kebenaran Dao. Sejujurnya, fitur baru ini sangat menarik. Tapi seberapa megahnya itu tergantung pada apa yang dilakukan Chen Chang'an. Permintaan sistem saat ini versi 3.0 terdeteksi, dan tuan rumah mendapat banyak ikan asin, apakah Anda ingin membukanya? Suara di kepalanya membangkitkan semangat Chen Chang'an, dan di atas kursi kayu muncul seekor keledai liar dan berguling. Oh, tidak, ikan maslah yang berdiri tegak. Bu, ada juga tas kado yang besar. Sungguh luar biasa. Membuka, sistem meminta, untuk pesta ikan asin tuan rumah, dapatkan kartu fungsi, bunga cermin dan bulan, dan dapatkan kartu pengalaman fungsi, Xiandao Abadi. Apakah tuan rumah menggunakannya? Menggunakan. Sistem meminta, tuan rumah telah memperoleh fungsi, cermin bunga dan bulan. Sistem meminta, tuan rumah menggunakan kartu pengalaman fungsi, Xiandao selamanya, yang hanya dapat digunakan sekali. Silakan pilih target untuk tuan rumah. Cara abadi akan bertahan selamanya, dan dapat mengubah benda biasa menjadi benda nyata. Sayangnya, ternyata itu adalah kartu pengalaman yang hanya bisa digunakan satu kali. Setelah memikirkannya, kata Chen Chang'an, sistem, bisakah kartu pengalaman ini digunakan di bidang tak terkalahkan di mana saya berada? Bisa, dengan cara ini, dia dapat mengubah wilayahnya yang tak terkalahkan menjadi tanah abadi. Cek, tanah abadi di alam bawah, maka aku akan menjadi penguasa tanah abadi. Tapi Chen Chang'an masih punya masalah. Sistem,
Ketika domain tak terkalahkan berkembang, apakah itu juga mengandung fungsi dunia abadi selamanya? Pada prinsipnya tidak. Benar, sistem, saya orang yang tidak berprinsip. Sistemnya juga tidak ambigu, dan berkata dengan dingin, host perlu mengonsumsi 5.000 nilai domain lagi, sehingga domain tak terkalahkan yang akan berkembang di masa depan juga mengandung fungsi alam abadi. Chen Chang'an memutar matanya. Itulah prinsipnya. Chen Chang'an sangat kesal. Tidak bisakah kamu membayar lebih? Sekarang saya ingin menjadi orang baik, jadi bisakah saya menambahkan sedikit uang lagi? Petik 2. Babak 45, di cermin, jalan-jalan keluar. Oleh karena itu, Chen Chang'an tentu saja memilih untuk menambah uang. Setelah meningkatkan sistem, dia sekarang memiliki sisa 8.400 poin domain. Sekarang tambahkan 5.000 poin nilai Rana untuk lebih memperluas fungsi kartu pengalaman, keabadian abadi. Sekarang Chen Chang'an masih memiliki sisa 3.400 poin domain di tubuhnya. Dan setelah menggunakan kartu pengalaman, Immortal Eternal, di alam tak terkalahkan, segalanya berubah. Dalam kegelapan, ritme peri lahir, cahaya peri terang, dan kekuatan peri sangat besar. Seluruh bidang yang tak terkalahkan telah diubah menjadi tanah abadi. Ling Baur, yang sedang berkultivasi, segera menyadari perubahan di dunia ini. Dia melebarkan matanya dan melihat sekeliling. Aura abadi memenuhi dirinya, menutupi dirinya. Biarkan dia merasa seperti berada di negeri ajaib yang tak ada habisnya. Energi abadi yang tak terbatas mengalir ke tubuhnya. Sangat nyaman, tapi dia tidak tahu alasannya. Sedangkan untuk penghuninya menghadapi pohon peri. Itu adalah pohon peri. Sekarang setelah tanah abadi lahir, pohon abadi Zuyan ini telah sepenuhnya beradaptasi dengannya. Bunganya mekar penuh dan diukir dengan indah. Dan rumput roh lainnya yang tumbuh di sini. Secara alami, di negeri dongeng, secara bertahap berubah. Manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Sangat bermanfaat untuk bertransformasi dari rumput roh, tetapi belum tentu memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi rumput peri. Chen Chang'an menyaksikan perubahan di alam tak terkalahkannya di bawah kartu pengalaman, alam abadi. Dia bergumam, kelihatannya sedikit berbeda dari sebelumnya, tapi tidak ada yang berubah. Bidang tak terkalahkan saat ini memang berbeda dengan sebelumnya. Namun, dia hanyalah orang biasa dan tidak memiliki basis kultivasi. Tidak bisa merasakan apapun. Jika Anda seorang praktisi, tentu Anda bisa merasakan kengerian negeri dongeng ini. Budidaya di sini dapat digambarkan sebagai 1.000 mil dalam sehari. Tinggal di tanah abadi untuk waktu yang lama, dipelihara oleh ritme abadi, dapat membuat kultivator di alam bawah berubah secara halus dari fana menjadi abadi. Sebelum Anda menyadarinya, tubuh yang fana bisa menjadi tubuh yang abadi. Yang lebih penting adalah budidaya Fangxian ini bahkan bisa menjadi abadi tanpa kenaikan. Jika para biksu di benua Kyushu mengetahui bahwa ada tanah abadi di Gunung Feixian, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh benua Kyushu. Itu juga akan menarik banyak orang untuk bertarung. Chen Chang'an tidak tahu, tapi dia juga tahu. Bagaimanapun, wilayahnya yang tak terkalahkan telah diubah menjadi negeri dongeng. Secara keseluruhan, ini tidak ada bandingannya sebelumnya. Selanjutnya, Chen Chang'an melihat fitur baru lainnya, cermin bunga dan bulan. Mengenai fungsi baru, cermin bunga dan bulan air, ketika Chen Chang'an mengetahui fungsinya. Buat Chen Chang'an sangat gembira. Haha, ternyata kemampuannya seperti itu, layak untuk dimainkan. Mengenai bulan air bunga cermin, ibarat bulan air bunga di cermin, mengkonsumsi nilai domain tertentu dapat melahirkan klon. Kekuatan klon tidak ada hubungannya dengan kekuatan tubuh utama.
Ia hanya peduli berapa banyak nilai domain yang dikonsumsi pengguna, dan jenis ranah budidaya apa yang dapat mereka miliki. Di cermin, energinya habis, atau diserang kehancuran, ia akan langsung menghilang. Saat ini, klon yang lahir dari cermin hanya bisa bertahan paling lama 1 hari. Namun konsumsi nilai lapangan juga besar. Misalnya, untuk melahirkan klon tanpa budidaya seperti dia melalui Mirror Flower Water Moon, sebenarnya biayanya 500 poin domain. Chen Chang'an tidak bisa menahan rasa kagumnya. Benda ini agak mahal. Sekalipun dia memiliki nilai domain lebih, saya khawatir dia tidak akan mampu menahan konsumsi bulan air bunga cermin ini. Namun, Chen Chang'an masih sangat puas dengan bunga cermin dan bulan air. Meski ikan asin, ia bisa tinggal di rumah seumur hidupnya. Tetapi jika Anda mendapat kesempatan untuk keluar dan melihatnya, dia masih akan keluar dan melihat. Sekarang sepertinya saya punya kesempatan ini. Bagaimanapun, avatar berhubungan erat dengan tubuh utama. Dia dapat sepenuhnya mengontrol klon untuk keluar, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Oke, sekarang keadaannya sudah membaik. Chen Chang'an tertawa. Dia sekarang memiliki nilai domain 3400. Apakah Anda ingin menghabiskan 500 poin domain untuk menyingkat klon satu tangan dan bermain melalui Mirror Flower Water Moon? 500 nilai bidang. Chen Chang'an sedikit bingung. Bukan hanya nilai 500 domain saja Pak, saya lumayan dalam hal itu. Lakukan saja. Chen Chang'an berpikir sejenak dan menggunakan fungsi bunga cermin dan bulan air. Di hadapannya muncul sebuah cermin, terang dan bersih seperti bulan yang cerah, mengalir dengan air yang anggun. Di cermin, sosok Chen Chang'an terpantul. Chen Chang'an memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Suara, boom, Chen Chang'an, di cermin bergerak. Dia keluar dari cermin bunga dan bulan. Lalu dia muncul di depan Chen Chang'an. Ini adalah tiruan Chen Chang'an, persis sama dengan dia, dengan kesadaran yang sama. Sekarang dia terlihat aneh, karena sekarang dia melihat dirinya sendiri dari sudut pandang avatarnya. Perasaan yang aneh, keduanya adalah aku. Chen Chang'an sangat ceria. Tubuh utama berbaring di kursi kayu untuk beristirahat, dan klon berjalan mengelilingi halaman dengan tangan di belakang punggung. Segera, Chen Chang'an datang ke tempat Ling Baur berlatih. Ling Baur memperhatikan kedatangan Chen Chang'an, membuka matanya, dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tuan, ada apa? Apakah aku masih wangi? Chen Chang'an tertawa. Ling Bao'er mengendus, lalu terkejut, Tuan, di mana bau di tubuhmu, mengapa hilang? Chen Chang'an tersenyum bangga, lalu dia menunjuk ke mayat yang sedang beristirahat di halaman. Tubuh itu melambaikan tangannya dan menyapa Ling Bao'r. Mata Ling Bao'er melebar, ekspresi keheranan di wajahnya. Kenapa ada dua master-master? Ini adalah tiruan yang saya buat. Chen Chang'an tertawa. Ling Bao'r tiba-tiba sadar. Guru-guru luar biasa, ini pertama kalinya murid saya mendengarnya. Kemudian jari Ling Bao'r menyodok tubuh Chen Chang'an. Hei, ini seperti aslinya. Chen Chang'an memutar matanya. Kalau tidak, kamu berpikir, oke, kamu terus berlatih dan pergi jalan-jalan menemui guru. Tuan, muridku ingin berjalan-jalan bersamamu. Ling Bao'r memeluk lengan Chen Chang'an. Bao'er, aku lupa memberitahumu bahwa daerah di mana kamu berada sekarang telah diubah menjadi negeri dongeng untuk guruku. Negeri peri. Ling Bao'r berkedip, bingung. Chen Chang'an merenung, dan kemudian berkata, Anda dapat memahaminya sebagai dunia peri, yaitu tempat di mana makhluk abadi dari dunia atas tinggal. Mata Ling Bao'r membelalak. Tuan, maksud Anda di mana makhluk abadi dari alam atas tinggal?
Chen Chang'an mengangguk, tersenyum dan meremas wajah kecil mulus Ling Baur. Muridku yang baik, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dinikmati oleh para biksu di benua Kyushu. Coba pikirkan, ketika kamu berkultivasi di tanah abadi, cepat atau lambat kamu tidak akan mati ketika kamu menjadi abadi, kuasai, kembangkan dengan baik, dan berusahalah untuk mencapainya cepat atau lambat. Berkultivasi di tanah abadi tidak dapat Anda bayangkan. Anda harus menghargainya. Ling Baoer melepaskan lengan Chen Chang'an, wajah kecilnya sangat bersemangat, dan mengangguk. Tuan Guru, murid itu sedang berlatih keras, dan lain kali saya akan pergi keluar untuk bermain dengan guru-guru. Setelah membujuk Ling Baoer, Chen Chang'an akhirnya menghela nafas lega. Klon tersebut tidak berkultivasi, itu hanya percobaan pertama. Keluar kemungkinan besar akan bersendawa. Tidak masalah jika klon ini bersendawa. Saat itu, jangan patuh dan bersenda. Wah bersamamu. Jadi, bagaimana Chen Chang'an bisa mengeluarkan Ling Baoer? Tentu saja, pergi sendirian. Datanglah ke tepi alam yang tak terkalahkan. Chen Chang'an tersenyum. Dia tidak memiliki rasa takut dan khawatir seperti sebelumnya yang dia khawatirkan untuk keluar dari alam tak terkalahkan, tetapi hanya kegembiraan dan antisipasi. Umur panjang telah mengajar selama 3 tahun, dan tinggal di kuil abadi ini selama sebulan lagi. Hari ini, saya akhirnya bisa jalan-jalan. Setelah berbicara, Chen Chang'an melangkah keluar dan meninggalkan alam tak terkalahkan.